Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Jika generator pulsa ini menghasilkan sinyal tegangan, ya, dalam hal ini positif, maka transistor akan on. Ya, kenapa kalau positif on? Nah, kita bisa lihat bahwa transistor ini adalah jenis NPN. Ya, tanda panahnya menuju keluar. Nah, transistor NPN ini akan bekerja apabila ada arus dari basis mengalir ke emitor. Maka transistor akan on. Nah, arus basis ini digambarkan dengan garis berwarna merah. Nah, ini, ya. Jadi pada saat ada garis berwarna merah, transistornya on. Pada saat garis berwarna merah hilang, transistornya off. Jadi, garis merah pada basis ini menyatakan tegangannya positif. Ya. Pada saat tegangan negatif, garis merahnya hilang pada basis. Oke, jadi transistor ini akan bekerja pada saat ada sinyal positif yang masuk ke kaki basis. Dan transistor ini tidak bekerja atau off pada saat tidak ada sinyal positif. Ya, baik. Jadi ini adalah prinsip bekerjanya transistor akibat adanya sinyal dari generator pulsa. Baik, ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini rangkaian tidak sederhana, ya, atau rangkaian lengkap dari suatu rangkaian sistem pengapian full elektronik, ya. Nah, jadi kalau kita membahas rangkaian ini, tentu ini sangat rumit, ya. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari rangkaian ini, ya. Di sini ada generator pulsa. Nah, ini tipe induktif, ya. Nah, generator pulsa tipe induktif ini bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam. Dengan yang saya jelaskan tadi agak berbeda. Nah, kalau di sini kumparannya posisinya di tengah, ya. Di sini ada rotor, ya. Ada 4 ujung yang menyatakan bahwa sistem pengapian ini digunakan pada mesin 4 silinder. Dan kemudian magnetnya berada di ujung-ujung sini. Ada 4 ujung magnet, ya, atau kutub magnet. Nah, jadi secara prinsip bekerjanya sama. Jadi kalau rotor berputar, ya, maka medan magnet yang bekerja pada pick up coil kekuatannya akan berubah-ubah, ya. Ya, menguat, melemah seperti itu sehingga terjadi sinyal output, ya, tegangan output dari generator pulsa ini. Ya, tegangan output ini nanti akan diteruskan, ya, kemudian dikuatkan, ya. Jadi sinyal tegangan ini bentuknya gelombang sinus, ya. Kemudian di sini ada bagian yang kita sebut bagian C, yaitu pembentuk pulsa. Ya, nanti kita bahas pembentuk pulsa itu menghasilkan apa, ya. Kemudian ya kita lihat lagi ini bagian yang A. Ini bagian A ini adalah penstabil tegangan menggunakan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini, ya, berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang bekerja pada rangkaian sistem pengapian full elektronik ini, ya. Jadi jika ada tegangan ini dari baterai, ya, kunci kontak, jika terjadi tegangannya naik turun, ya. Loh, kok naik turun, Pak? Baterai kan stabil. Betul, baterai tegangannya stabil. Tetapi sistem pengapian ini kan terhubung langsung juga dengan jaringan sistem kelistrikan pada kendaraan, termasuk sistem pengisian. Nah, sistem pengisian itu tegangannya
melebihi tegangan baterai. Nah, proses penstabilan tegangan output sistem pengisian tentu ada pada saat tertentu tegangannya melebihi tegangan standar output pengisian dan kadang kurang. Jadi ada fluktuasi tegangan ya, yang tegangan itu melebihi tegangan baterai. Karena fungsi sistem pengisian itu untuk mengisi baterai, maka tegangan yang dihasilkan harus melebihi tegangan baterai agar terjadi pengisian. Nah, oleh karena itu naik turunnya tegangan yang diakibatkan oleh salah satunya adalah output sistem pengisian yang kadang sedikit naik sedikit turun, maka untuk mengantisipasi tegangan yang bekerja pada sistem pengapian full elektronik ini stabil, maka dipasanglah dioda Zener. Jadi dioda Zener ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan yang masuk ke rangkaian sistem pengapian ini. Nah, ini adalah penstabil tegangan. Kemudian dioda 2 dan dioda 3 ini adalah rangkaian untuk pengkompensasi panas ya. Kemudian bagian C ini adalah transistor untuk pembentuk pulsa. Nah, pulsa tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa ini berupa gelombang sinus ya. Jadi gelombangnya kalau kita lihat kembali ke sini, itu gelombangnya bukan gelombang kotak-kotak ya. Artinya ada tegangannya ini mulai dari rendah, naik puncak ya, kemudian kembali turun sampai 0. Nah, jadi pada sistem pengapian full elektronik ini, tegangan yang dimulai dari rendah kemudian naik kemudian rendah lagi itu dihindari. Nah, jadi bagian C, transistor bagian C ini fungsinya untuk pembentuk pulsa. Jadi gelombang yang berbentuk sinus tadi akan diubah menjadi gelombang tegangan kotak-kotak ya. Jadi berbentuk kotak, nanti kita bahas. Kemudian bagian D ini adalah bagian pengontrol sudut duel. Jadi pada sistem pengapian konvensional ya, pada platina begitu, itu ada sudut duel yang dibentuk oleh cam ya. Jadi membuka dan menutup platina akibat gerakan cam itu membentuk sudut duel. Jadi sudut lamanya platina menutup atau sudut lamanya arus mengalir ke kumparan primer coil. Nah, pada rangkaian sistem pengapian elektronik, karena sudah tidak menggunakan platina dan tidak menggunakan cam ya, maka ada pengontrol sudut duel atau sudut di mana arus primer itu mengalir. Lamanya arus primer mengalir ya. Ini diatur oleh rangkaian D, rangkaian pengontrol sudut duel. Kemudian yang E ini adalah penguat driver. Nah, jadi sinyal tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa ya, itu diubah menjadi sinyal berbentuk kotak-kotak ya, tetapi sinyal itu masih lemah ya, tegangannya masih rendah. Kemudian ini dilebarkan tegangan itu untuk menghasilkan sudut duel begitu ya. Di sini sinyal tegangan kotak-kotaknya masih lemah dan di sini dikuatkan ya, dikuatkan lagi. Nah, sinyal tegangan yang dari sini ya, ini untuk untuk dialirkan ke penguat driver ya. Jadi penguat driver ini juga untuk menaikkan tegangan pada bagian pembentuk pulsa ini ya. Jadi dikuatkan ya, dikuatkan. Jadi ini adalah driver ya atau penguat. Nah, jadi sinyal yang sudah kuat ini digunakan untuk men-trigger atau memicu kerja rangkaian transistor ini, bagian F yang kita sebut dengan rangkaian Darlington. Nah, ini ya. Nah, rangkaian Darlington inilah
yang mengatur arus primer koil, ya. Jadi terhubung dan terputusnya arus primer koil ini adalah tergantung dari bekerja dan tidak bekerjanya rangkaian F ini. Nah, rangkaian F ini bekerja diatur oleh bagian E, oleh transistor 4 ini, ya. Nah, jadi transistor 4 sebagai penguat driver fungsinya adalah untuk mengatur kerja rangkaian Darlington ini. Nah, ya. Nah, begitu. Nah, rangkaian Darlington ini berfungsi untuk mengatur, ya, kapan arus primer mengalir dan kapan arus primer diputus.